Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Rizaldi. Di sini saya akan memberikan edukasi tentang pernikahan. Sebelumnya, apakah kalian tahu pernikahan itu apa? Sebuah perjodohan, Bagus, cinta, bagus, ikatan. bagus. Jawaban kalian itu benar semua. Jadi pernikahan itu adalah suatu ikatan hukum antara dua individu secara resmi mengikat diri dalam suatu hubungan keluarga. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas tentang rukun dan syarat dalam pernikahan. Poin-poin yang akan dibahas di dalam kesempatan ini yaitu ada 4. Yang pertama itu pengertian rukun dan syarat nikah. Yang kedua, rukun nikah. Yang ketiga, syarat sahnya pernikahan. Dan yang keempat, syarat-syarat dalam rukun nikah. Yang pertama, pengertian rukun dan syarat nikah. Pernikahan dalam Islam dapat diartikan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang ingin melanjutkan hubungan secara halal. Namun lebih dari itu, pernikahan dalam Islam bukan hanya memenuhi kewajiban hidup rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam saja. Pernikahan dalam Islam dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun nikah. Keduanya adalah hal terpenting dan tidak boleh ditinggalkan dalam sebuah pernikahan dalam Islam. Pasangan calon suami dan istri Muslim yang ingin melangsungkan pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan. Yang kedua, pengertian rukun dan syarat nikah. Pengertian rukun dan syarat nikah menurut jumhur ulama adalah yang artinya hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan dengannya. Atau dengan kata lain merupakan hal yang harus ada. Dalam perkataan mereka yang masyhur, rukun adalah hal yang hukum syar'i tidak mungkin ada melainkan dengannya. Atau hal yang menentukan esensi sesuatu, baik merupakan bagian darinya maupun bukan. Sedangkan syarat menurut mereka adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya. Yang ketiga adalah rukun nikah. Rukun nikah itu terbagi menjadi 2, yaitu menurut jumhur ulama. Yang menurut jumhur ulama itu ada 1, calon pengantin laki-laki, 2, calon pengantin perempuan, 3, wali, dan 4, 2 orang saksi, 5, sigat akad nikah. Dan yang kedua menurut Hanafiyah. Menurut Hanafiyah ini yaitu menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ada ijab dan qabul. Rukun nikah 1, yaitu 2 pihak pelaku akad, yaitu mempelai pria dan mempelai wanita yang bebas dari penghalang-penghalang pernikahan yang sudah disebutkan di atas dan akan diperinci di bawah ini pada pembahasan muharramat, yaitu wanita-wanita yang haram dinikahi. Yang kedua, ijab, yaitu kalimat yang berasal dari wali atau wakil yang menduduki kedudukannya dengan menggunakan kata menikahkan atau mengkawinkan. Yang ketiga adalah qabul, yaitu kalimat yang berasal dari mempelai pria atau wakil yang menduduki kedudukannya dengan kata saya menerima atau saya rela dengan pernikahan ini. Ijab itu harus mendahului qabul. Selanjutnya ialah dalil rukun nikah. Dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda, setiap perempuan yang tidak dinikahkan oleh walinya, maka nikahnya batil. Jika terlanjur kawin, ia berhak mendapatkan maharnya, karena ia sudah digauli. Jika mereka berselisih pendapat, maka hakimlah yang berwenang menjadi wali perempuan yang tidak mewakili wali. Yaitu dari hadis Sahih Ibnu Majah nomor 1524 dan Daud dan Tirmizi. Yang kedua, dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda, sama sekali tidak sah nikah bagi seorang wanita kecuali direstui wali dan dihadiri
oleh dua saksi yang adil. Ini menurut hadis sahih Jami'us Sagir. Selanjutnya, pihak lelaki wajib minta izin kepada sang gadis sebelum dinikahi. Yaitu tidak sah pernikahan kecuali direstui oleh walinya. Yang kedua, sang wali wajib minta izin kepada perempuan yang hendak dinikahkan sebelum dilangsungkan akad nikah. Yang ketiga, tidak boleh seorang wali memaksa perempuan untuk dinikahkan. Bila ia tidak ridho, maka ia berhak mengajukan pembatalan pernikahan. Syarat sahnya pernikahan. Syarat sahnya pernikahan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan yang dilaksanakan dinyatakan sah dan diakui secara hukum, sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat berlaku. Dengan kata lain, pernikahan dinyatakan sah apabila sudah memenuhi dua syarat berikut ini, yaitu pertama, perempuan yang akan dinikahi adalah perempuan yang halal untuk dijadikan istri. Yang artinya perempuan itu bukanlah perempuan yang haram untuk dinikahi, baik haram untuk selamanya maupun haram untuk sementara waktu. Yang kedua, adanya saksi yang menyaksikan proses akad pernikahannya. Ciri perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya ada 3, yaitu haram karena adanya hubungan nasab atau kekeluargaan. Yang kedua, haram karena ada hubungannya pernikahan. Yang ketiga, haram karena ada hubungan persusuan. Yang kedua, haram dinikahi untuk sementara waktu, yaitu diharamkan karena status wanita yang sudah ditalak 3. Yang kedua, diharamkan karena status wanita yang terkait dengan suaminya. Yang ketiga, diharamkan karena status wanita berbeda agama dan keyakinan. Selanjutnya, syarat dalam ijab qabul. Merujuk penjelasan Muhammad Khatib Asy-Syabiri di dalam kitab Al-Iqna, beliau menyebutkan beberapa syarat sigap ijab qabul, yaitu pertama, tidak adanya penggantungan dan pembatasan waktu. Tidak sah sebuah akad nikah di mana di dalam pengucapan ijab kabulnya menyertakan kalimat yang menggantungkan pernikahan tersebut pada sesuatu kejadian tertentu. Misalnya ucapan seorang wali, bila anak perempuanku dicerai maka oleh suaminya dan telah habis masa iddahnya, maka aku akan kawinkan engkau dengannya. Pun tidak sah bila dalam ijab kabul disertai dengan pembatasan waktu tertentu. Seperti wali mengucapkan, aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku untuk dalam 2 tahun. Ini merupakan nikah mut'ah atau nikah yang ada masa waktunya. Yang kedua, harus menggunakan kata yang terbentuk dari kata inkah atau nikah. Tidak sah akad nikah bila tidak menggunakan kata tersebut. Syarat dalam ijab qabul. Adapun ulama-ulama Syafi'iyah lainnya seperti Imam Nawawi umpamanya masih memberikan satu syarat lagi, yakni harus bersambung antara qabul yang diucapkan oleh suami dengan ijab yang diucapkan oleh wali. Terpisahnya ijab dan qabul oleh jeda waktu yang lama menjadikan akad nikah ini tidak sah. Namun jeda waktu yang singkat seperti untuk mengambil napas masih bisa diterima dan akad nikah tetap dihukuminya sah menurut Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Mungkin untuk penjelasannya cukup sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa hukumnya pernikahan? Hukum pernikahan itu ada 3, yaitu hukumnya menjadi wajib apabila seseorang mengkhawatirkan dirinya sendiri terjatuh dalam zina serta hal-hal yang menjadi pendahulu perzinahan, sementara dia mampu memikul tanggung jawab pernikahan dan nafkahnya. Bila belum mampu, maka hendaklah dia rajin berpuasa dan menahan diri. Hukumnya menjadi sunnah bila seseorang memiliki dorongan syahwat kepada lawan jenisnya dan memiliki biaya menikah dan rasa tanggung jawab. Dan sesungguhnya
kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Itu dalam surat Al-Ra'd ayat 38. Yang ketiga, hukumnya menjadi makruh bila dianggap makruh meninggalkan nikah tanpa uzur. Dan seseorang tidak membutuhkan pernikahan, misalnya impoten, sudah lanjut usia, atau sudah sakit-sakitan, yang tidak memiliki dorongan syahwat sama sekali. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya. Apa faktor penyebab perceraian? Faktor penyebab perceraian itu ada 5. Yang pertama, kurangnya komunikasi. Jika ada permasalahan, maka sebaiknya harus diomongin terlebih dahulu. Yang kedua adalah masalah keuangan. Yang ketiga itu kecemburuan dan kurangnya kepercayaan. Yang keempat itu perbedaan nilai atau tujuan hidup. Yang terakhir, gangguan pihak ketiga. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Apa solusi agar tidak terjadinya perceraian? Solusi agar tidak terjadi perceraian itu juga ada 5. Yang pertama, tingkatkan komunikasi antara kedua belah pihak, suami dan istri. Yang kedua, atur keuangannya bersama. Yang ketiga, bangun sikap saling percaya. Yang keempat, selaraskan tujuan dan nilai hidup. Yang kelima, terakhir, hindari campur tangan pihak ketiga dalam hubungan. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka pertemuan edukasi kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.